Halo teman-teman, selamat datang di Cangcimen, Cangkeman sambil ngamen. Tapi kali ini ngamennya dipending dulu karena nggak bawa gitar. Tapi kali ini akan ada sesi cangkeman yang panjang, yang seru juga. Dan ini juga semoga bisa jadi konten yang edukatif untuk teman-teman karena kali ini aku punya narasumber seorang dokter. Wah, bukan kaleng-kaleng ya. Di sore hari ini di kolam renang rumah sendiri ya. Karena ini di Jogja, maksudnya begitu. Ini rumahku di Jogja ya, ini ada di Ambarukmo. Aku akan ngebahas tentang standar kecantikan. Tapi aku mau melihat dari perspektif seorang dokter ya, karena ini penting. Karena beberapa waktu yang lalu ada sedikit konten yang menggemparkan. Jadi ada salah satu influencer yang dia itu melabeli dirinya sebagai menteri kecantikan, dan pada waktu itu dia hanya sekedar menyampaikan pendapatnya sebenarnya bahwa dia tidak setuju dengan model-modelnya Victoria's Secret yang sekarang. Lalu dia juga mengomentari TV series Gossip Girl. Aku juga nggak begitu ngikutin karena udah zaman aku udah nggak jarang nonton TV ya, TV kabel ataupun TV apalah ya. Habis itu sampai yang membuat netizen marah itu ketika orang ini menyebut salah satu cast dari Gossip Girl ini burik, with Q, pakai Q ya, burik kok gitu, kayaknya ada kol-kolahnya, burik kok. Nah, di situ letak masalahnya, dan sampai akhirnya itu jadi membuat netizen marah kan, wah gitu. Cuman tolong digarisbawahi, yang salah adalah kalau menurutku pribadi menyampaikan pendapatnya nggak salah, itu sangat sah-sah aja, namanya juga selera ya. Aku suka yang ini, mungkin orang lain suka yang itu, karena balik lagi beauty standar atau standar kecantikan orang-orang itu beda. Yang salah adalah dia ngatain orang lain burik hanya karena standar kecantikannya berbeda dengan dia. Nah, kenapa aku ngundangnya adalah seorang dokter? Karena kita perlu garis bawahi di situ, dia juga mention soal kesehatan. Maksudnya adalah kenapa kalau brand-brand besar itu kalau mau campaign dia harus pakai model yang fit, badannya bagus, perfect. Karena dia bilangnya biar orang yang nonton iklan itu tuh termotivasi untuk menjadi sehat. Nah, aku akan tanya langsung sama dokternya, apakah orang yang badannya sesuai dengan standarnya si influencer ini bisa dikategorikan sehat, atau sebaliknya yang badannya agak sedikit berisi terus curvy gitu, apakah itu juga sehat? Nah, karena ini yang penting, dia ngomongnya soal kesehatan, mari kita bahas tentang kesehatan juga. Kita sambut tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Yusri Dinut. Halo. Nah, Dr. Yusri Dinut ini adalah seorang dokter anti-aging ya, Dok ya? Yes. Bener ya? Anti-aging. Dan temen-temen kalau misalnya mau konsultasi boleh langsung, nanti di bawah ini ada Instagramnya @klinik DRYD. @klinik DRYD. Oke, langsung aja lah, Dok. Klinik DRYD itu ngapain aja sih sebenarnya? Ntar dulu kita mesti cek dulu nih. Cek dulu ya. Iya. Jangan sampai ntar dibilangnya dokter apa tuh, capable nggak tuh ngomong-ngomong kecantikan. Ya kan? Ya, jadi saya memang sehari-harinya berprakteknya tidak di rumah sakit. Saya tidak menangani sesuatu yang berhubungan dengan penyakit, tetapi tugasku setiap hari adalah membuat yang sehat tetap sehat, ya, yang muda tetap muda, yang mulai menua atau yang mulai ngerasa kurang sehat jadi muda lagi, jadi sehat lagi. Intinya itulah poin dari anti-aging. Jadi pilar anti-aging tuh banyak banget. Kita ngomongin manajemen stresnya, ngomongin hormonnya, ngomongin nutrisinya, ngomongin olahraganya, baru ngomongin suplemen-suplemen pendukung atau estetik toolsnya gitu. Jadi kalau ngomongin kecantikan atau obesitas atau terlalu kurus, nah itu tuh emang tiap hari lah yang kita kerjakan di klinik gitu. Kalau tadi di depan Cangcimen udah diprolog gitu, ada burik-burik dan sehat-sehat.
Berarti kita mesti lihat nih, biar nggak banyak netizen debat, kita mesti lihat nih, definisi sehat tuh sebenarnya apa sih? Betul. Itu dulu kan yang mesti dibedah dong, betul, karena kan betul. kesannya tuh dia ngerasa paling sehat, ada yang ngerasa paling sehat, ada yang ngerasa tidak baik, ada yang ngerasa yang paling baik gitu. Jadi definisi sehatnya dulu deh sebelum ke cantik dan lain-lain. Sehat itu kan nggak cuma fisik ya, tapi WHO dan semua sepakat, Departemen Kesehatan di mana ya sepakat bahwa yang namanya sehat itu harus fisik dan psikis. Oke. Ya kan? Itu baru dikategorikan sehat itu ya, baru Dok, sehat. ya? Jadi kalau cuman ngerasa badannya fit tetapi lalu akhirnya ada keterbatasan dari psikisnya, maksudnya gampang cemas, takut, panik, ya itu juga nggak sehat. Atau sebaliknya, mungkin psikisnya tenang tetapi ada kondisi fisiknya yang terganggu, misalnya jalan sedikit nyeri dada, sesek, gangguan tidur, atau gangguan metabolisme, ya itu juga nggak sehat. Jadi mesti dilihat secara utuh. Sehat ini basic, tetapi kadang orang suka dilemparnya ke fisiknya doang. Betul. Gitu ya, itu berarti ya nggak sehat. Jadi pertama, sehat itu fisik dan psikisnya sehat. Lalu kalau kita ngomongin yang berikutnya, tapi tadi masuk iklan-iklannya banyak yang badannya pas gitu, biar orang termotivasi. Ya kalau termotivasi, kalau hanya dia jadi terasa terintimidasi gimana, ya kan? Jadi sehat itu yang benar gimana? Sehat itu adalah yang datang dari diri sendiri. Kebanyakan rata-rata pasienku yang datang karena body shaming, biasanya programnya akan berantakan. Oh, jadi yang datang karena body shaming tuh ada, Dok? Ada, banyak. Body shaming itu bisa dari keluarga, dari pasangan, dari lingkungan. Jadi dia datang tuh bukan pure pengen sehat, tetapi cuma pengen secure, pengen aman untuk tidak di body shaming. Jadi salah juga nih, berarti sehatnya jadi kemana-mana nih, jadi bias nih. Tetapi kalau yang datang emang sadar bahwa dia pengen hidup lebih nyaman, lebih bahagia, lebih sehat fisik psikis, itu yang poin yang harus di-appreciate. Untuk akhirnya, nah ini udah bener nih, baru kita benerin gitu. Karena lagi-lagi overweight itu nggak bagus secara kesehatan ya, tapi juga underweight juga nggak bagus gitu. Memang akhirnya kalau kita ngomong obesitas tuh, setiap negara tuh kan juga tulang, berat, bobot tuh kan beda-beda ya. Nah, Kadang itu tuh. tapi memang WHO punya standar. Ya. Cuman kan lagi-lagi WHO itu kan badan dunia. Dia nggak bisa menstandarin semua satu dunia ini gitu. Tetapi emang ada rata-rata, misalnya kita di Indonesia ambil pukul rata body mass index, mungkin nanti bisa dikasih BMI. Rata-rata di Indonesia itu memang kalau lebih dari 25 itu berarti sudah masuk ke kategori obesitas. Berarti emang dia mesti ngurusin supaya metabolisme lebih baik, lalu nggak ada penyakit metabolisme. Atau misalnya paling gampang, lingkar perut laki-laki tuh kalau bisa di bawah 90, kalau perempuan kalau bisa di bawah 80 gitu. Tapi kan standar itu nggak bisa disamain nih, orang baru habis melahirkan, lagi gelambir banget, pas di lingkar perutin juga pasti lebih. Lalu takutnya dia insecure, jadi sakit lagi psikisnya. Jadi memang namanya definisi sehat itu harus dilihat secara holistik ya, psikisnya, fisiknya, baru nanti kita akan bisa melihat dengan benar kebutuhannya apa. Tapi memang benar, orang kalau terlalu obesitas itu bisa membahayakan, underweight juga berbahaya. Jadi jangan pikir bahwa akhirnya siapapun deh, bukan si menteri kecantikan ya, tetapi siapapun kalau ngerasa bahwa emang harus kurus nih, belum tentu. Yang kurus banget juga bisa hormonalnya terganggu. Karena untuk bisa punya hormonal yang baik, mensnya teratur, misalnya kalau perempuan, dia butuh lemak. Jadi kalau lemaknya hilang banget pun pasti ada gangguan hormonal, gangguan mens misalnya. Sama halnya dengan orang yang terlalu gemuk. Terlalu gemuk juga bisa bikin nanti insulinnya terganggu, lalu hormonalnya terganggu, bisa nggak mens juga. Jadi bagus banget nih di video ini kita mesti ngasih tahu bahwa sehat itu bukannya harus kurus atau yang gemuk udah pasti Nggak bahaya sehat, ya. gitu. Ya sehat itu ya berarti fisik psikisnya beneran sehat, misalnya sesuai dengan tinggi badan, berat badannya, dia punya lifestyle yang baik, psikisnya tidak terganggu, nah itulah sehat. Jadi sehat jangan sampai dipandang hanya dari satu sisi. Itu message-nya. Kenapa jadi suka pada debatnya jadi banyak, karena mereka melihat satu faktor doang, padahal namanya sehat itu multifaktorial. Nah, Yang penting. Ini belum bahas cantiknya nih, benar. baru sehatnya doang. Benar, makanya jadi ini adalah standar sehat ya, Ini Dok, baru ya? standar sehat Baru nih. standar sehat nih. Kita belum Standar ke ranah sehat. standar cantik nih, kan Belum, begitu. belum. Kalau standar cantik kayaknya lebih mudah ya, setiap orang Betul. beda-beda patokannya. Tinggal pilih gitu. Betul, Wah, kalau- ini cantik, ini enggak gitu. Bener, gitu. kalau standar sehat kan ya sehat itu udah pasti secara fisik, Dan hitungannya psikis tadi, sehat ya. ya kan, BMI-nya pas Betul, misalnya betul. begitu. Kalau Betul. cantik kan ya ada yang suka, misalnya ada yang suka kulitnya coklat, Benar. ada yang suka kulitnya Benar. agak sedikit Nih, kuning, jadi dokter beda. kecantikan atau anti aging tapi tidak putih. Betul.
belum dibahas lagi Belum tuh. dibahas karena yang standar kecantikan tuh biasanya apa ya? Nah, ini yang menarik nih karena aku ngelihatnya gini, Dok. Ya, Soal konten yang kemarin booming itu kan kita melihatnya dari banyak faktor. Betul. Dari misalnya pertama tadi kita bahas soal kesehatan. yes. Lalu ada juga sosial nih. Kesehatan Yes. aja ada lagi, ada Panjang. fisik, ada psikis gitu kan. Dan aku merasakan sendiri dulu Ya. pada waktu beberapa tahun yang lalu aku memang terjun di industri showbiz yang menuntut badanku itu harus sangat kurus. Sangat kurus itu dalam artian kalau masuk kamera kan akan Kelihatan lebih besar. kan. Nah, jadi aku dituntut punya badan yang kurus. Pada saat itu aku kurus banget Ya. dengan tinggiku yang 160 cm, berat badanku 42 Which is kilo. kurus gitu. Kurus dan body fatnya adalah under 14%. Oke. Nah, di situ Kebayang ya, berarti lean ya, banget. lean banget dan di situ aku gaya hidup sehat, Dok. Ya. Aku clean eating selama 2 tahun, tapi ada di satu titik aku ngerasa psikisku nggak bener nih. Karena di situ aku jatuhnya kayak lama-lama aku nggak mau makan. Oke, karena khawatir gemuk. Nah, karena khawatir gemuk, kayak aku ngeliat di kaca kok kayak gemuk ya. Ya. Terus aku akhirnya over olahraga nih, aku fitness kan pagi sehari 2 kali, bayangin, dan itu setiap hari sampai akhirnya aku nggak mens selama 3 bulan, infertil. Badannya lean, bagus banget lean. Tadi yang aku bilang kan, Iya. tetap butuh lemak. Tapi ternyata iya, akhirnya aku datang ke Objin, Ya. terus di situ aku dibilang kamu harus makan lemak karena lemak ini bahan bakarnya untuk bikin kamu mens. Betul. Kalau kamu nggak ada lemak, nggak ada cukup lemak, Ya. lemak kan ada yang untuk survive, ada yang Betul. buat mens nih. Kalau hormonnya kamu lemaknya kurang, hormonalnya pasti terganggu. Nah, di situ aku nangkep kurus itu nggak berarti sehat loh. Nyatanya fisikku sudah nggak sehat, psikisku juga semakin. kena akhirnya. Itulah kenapa tadi sehat tuh fisik dan psikis dan sesuai kebutuhan masing-masing. Ya. Tapi aku selalu banget bilang ke pasien-pasienku untuk akhirnya kalau lagi nggak happy, don't do anything. Oke. Gitu. Karena lagi-lagi akhirnya happy tuh jadi kadang kita tuh suka kasih tombol happy kita ke orang lain atau ke bahan lain, benda lain. Misalnya ada ibu-ibu muda gitu, dia akan happy kalau dia kurus atau dia akan happy kalau misalnya badannya balik seperti waktu dia gadis. Lalu dia lupa kalau anaknya udah 3, umurnya 30 tahun ke atas, yang dimana hormonalnya udah imbalance, kantong lemaknya mungkin membesar, ototnya menurun, which is dia nggak bisa meraih lagi badan yang ya mungkin bisa, tetapi effortnya jadi harus banget, atau mungkin mesti get surgery juga. Nah, itu membuat happiness dia jadi hilang. Ya. Lalu apa yang terjadi pada saat dia sudah dapat pun dia jadi lost gitu, karena yang dia tahu adalah happy-nya tuh ditaruh di benda lain gitu, Iya, di, iya, iya. di hal lain. Jadi Bukan datang dari dirinya betul. sendiri ya. Jadi semua pasienku dia mau ngapain aja, mau benerin muka, benerin badan, kalau datang ke aku nanya dulu, motivasimu datang ketemu aku tuh ekspektasinya mau apa dan mau sampai mana. Dari situ kita framingnya pas gitu, karena ada yang nggak ada masalah dengan surgery, nggak ada masalah dengan tadi standar kecantikan orang-orang, tetapi yang masalah kalau akhirnya tadi happinessmu tuh kamu taruh di situ, lalu kalau kamu nggak dapat, kamu nggak happy. Setelah dapat, kamu akan judging karena melihat orang lain yang nggak begitu, kamu anggap salah. Nah, Karena itu versi yang kamu bikin sendiri di otakmu. ya, gitu. ya. Kita aja dokter tidak begitu, ada style dokter macam-macam. Ada yang sukanya misalnya, oh dia mau ngurusin pasiennya dengan alat, ada yang suruh bikin menu dulu, ada yang dibantu olahraga. Yang semua itu sebenarnya benar, cuma maunya lewat mana kan? Itu kan berarti kan sudut pandang dokter aja beda-beda loh, point Iya, of view. iya, iya, Gimana si pasien datang ke dokter? Benar. Gitu. Jadi memang akhirnya pinter tuh nggak cukup, pinter-pinter. Kita udah hidup di zaman 2021 yang sebenarnya pinter doang tuh nggak cukup, tapi lo harus Benar. pinter-pinter men-screening berita, pinter-pinter melihat point of view orang lain, pinter-pinter memilih sesuatu yang emang lo butuhin. Ya, Jadi kalau cuma pinter doang jadinya begini, debat mulu. benar. Pinter-pinter. Iya, pinter-pinter ya. Mungkin Dokter Yusri ini mesti di-highlight di 2021 ini nggak cukup pinter aja, tapi mesti pinter kuadrat ya. Iya, pinter-pinter. Maksudnya pinter secara intelek, misal intelektual, wawasannya banyak, itu juga oke. Tapi mesti kecerdasan emosionalnya juga diasah Iya, ya, Dok. iya, Jadi betul. kita nggak bisa sembarang ngatain orang. Betul, pinter-pinter untuk akhirnya reaksi akan sesuatu, Iya. menerima sesuatu yang nggak masuk ke otak lo, nggak sesuai sama ekspektasi lo. Namanya orang hidup tuh kan pasti beda-beda. Jadi kalau lo kan pinter, lo saklek nih, kaku.
textbook banget. Jadi kalau nggak sesuai sama apa yang lo pelajarin, lo anggap itu salah. Lo nggak bego, lo pinter. Tapi sekarang kita di zaman yang harus pinter-pinter. Ya, balik lagi ke Gitu. pinter-pinter tadi. Makanya. Makanya aku juga sempet ingetin Dok sama netizen-netizen yang marah ya pada waktu itu. Aku kutip kalimat buriknya itu, lalu Ya. aku bilang, nggak ada yang salah dengan menyampaikan pendapat, yang salah adalah ngatain orang burik. Dan untuk netizen yang marah, nggak boleh juga mereka Salah ini juga. ngatain juga Betul, nih, nggak wah gitu boleh. nggak boleh, apalagi ikut-ikutan boleh. body shaming, karena Nggak kan boleh. ya apa bedanya nih? Betul. Ya kan begitu kan, kalau kita ini berjuang untuk mengurangi atau meniadakan body shaming, Ya kita jangan lakuin hal yang sama. itu dia poinnya. Nanti kalau enggak ntar jadi lingkaran setan. Tadi Betul. baru sehat ya, sekarang Ya, cantik. boleh. Gue mesti kasih tahu Cantik. fakta ke semuanya bahwa cantik itu di setiap negara beda. Even kalau satu negara aja culture-nya bisa beda-beda. Kayak misalnya pasien-pasien aku yang punya ada culture orientalnya, Tionghoa gitu Iya, ya. Ada Chinese-nya, ya di Indonesia, di Singapura, di Thailand, atau di mana aja gitu, di Asia lah. Itu mereka emang suka cantik tuh versi mereka adalah yang dahinya tuh agak sedikit. Ini yang gue temuin sendiri ya, Iya, case-nya iya. bukan Menarik. pas ada sekolah di luar negeri, tapi ini yang praktek sehari-hari di Indonesia deh. Sungai itu emang agak sedikit dibikin nonong gitu. Karena memang kepercayaan culture-nya adalah itu kan membawa hoki. Lalu tetapi orang pribumi misalnya orang Jawa atau orang Padang atau orang Ambon misalnya mungkin nggak mau jidatnya gitu jadi body shaming lagi tuh, Iya, jenong loh Iya gitu. bener. Itu yang harus lo pintar-pintar tadi itu, bahwa akhirnya gimana lo bisa bilang kalau yang jenong itu tidak cantik, kalau yang tidak jenong tuh cantik? Gak bisa, karena even kita satu negara aja punya culture yang mesti kita beda-beda banget gitu. Jadi bahkan sejak datang ke kita justru malah, dok dijenongin dong, bisa aja itu terjadi ya kan. Atau mungkin kayak di luar negeri kalau kayak kita di Amerika yang putih mah biasa, tapi kalau kulit kayak gue, kalau gue lagi di Amerika, your skin is very gorgeous apa gitu-gitu, karena menurut mereka kalau sampai lo punya kulit coklat berarti lo kaya raya, karena lo udah traveling kemana-mana, lo ke expose terus sama matahari Oh jadi gitu ya? gitu. Jadi tetapi kalau kita di sini ya kita malah jadi kayak apa ya, coba Iya, maunya bener. semuanya putih gitu, Bener. maunya putih. Ah itu yang terjadi pada saat kalau gue conference dokter estetik, dokter anti aging, kalau di luar ya pasti akan kelihatan tuh putih, ada yang coklat, ada yang apa, yang kalau karena kita mikir kayak di Indonesia ini pada nggak laku nih pasti, karena mikirnya kiblatnya adalah harus putih, harus gini gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak ada yang salah juga dengan orang bilang harus putih, tetapi yang salah kalau akhirnya kalau lo nggak putih, lo anggap yang nggak putih itu semua jelek. Karena ini balik lagi ke selera dan culture, dan versi definisi cantik tuh setiap orang negara beda. bahkan iya satu negara aja Bahkan setiap orang ya? setiap Dok, orang akan berbeda. Preference itu kan seperti preference seksual lah. Betul. Gitu maksudnya, gue nyaman kalau sama cowok yang apa atau sama cewek yang apa gitu. Itu kan preference. Sama aja kan kalau lo lihat orang warna kulit juga, gue suka kalau lihat orang kulit yang warnanya coklat, hitam, putih. Itu kan juga nggak apa-apa banget gitu. Makanya jadinya salah banget kalau akhirnya cantik lo nggak sesuai lalu lo judging bahwa itu jadi nggak cantik gitu. Itu sangat amat nggak boleh. Tetapi kalau akhirnya kalau kita ngomong sedikit lagi ke Victoria's Secret gitu, secara Oke, kita pribadi, masuk Victoria's Secret ya ya? secara pribadi gue akan sangat berterima kasih dengan konsep Victoria's Secret yang sekarang. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa? Mereka industri kreatif yang seperti itu, mereka membantu kita dokter ini untuk mengedukasi pasien bahwa akhirnya bukan akhirnya sizing lo, tapi beneran akhirnya lo accept untuk happy dan lo beneran sehat gitu kan. Karena kalau akhirnya tadi paksain untuk Victoria's Secret terus bertahun-tahun, kebayang yang kayak lo aja udah ngalamin gitu, udah nggak men's Itu aja anyway. bukan Victoria's Secret ya? Bukan Nah, model? Nah, apa kabar kalau semua orang nonton Victoria's Secret TR-nya dari tahun ke tahun harus begitu gitu. Jadi kan poinnya adalah, gue juga sering banget bilang ke pasien gini, bukan size loss, bukan weight loss, tapi lo harus fat loss. Fat loss, betul. Gitu. Makanya kalau Victoria's Secret sudah membuat suatu campaign bahwa boleh ada yang agak sedikit bigger atau sedikit dark, berarti kan akhirnya bayangin kalau satu dunia ini kompak dengan campaign beauty yang pas, maka semua orang kan lebih sehat, kan lebih gampang. Betul. Mempermudah tugas dokter loh sebenarnya. Dari sisi dokter begitu Iya. ya. Dan aku juga ngelihatnya dengan campaign brand-brand besar yang seperti itu, mereka itu pasti memikirkan tuh nggak sembarangan dong. Gak sembarangan, Iya kan? Maksudnya, udah riset lah. iya.
brand sebesar itu yang memang dari dulu tuh terkenalnya dengan Allah apa yang angel-angelnya itu dia yang seperti itu, tiba-tiba dia merubah. Dan dia ganti dengan orang-orang yang tidak hanya badan tapi ininya juga meter nih. Betul. Gitu loh. Jadi ini bukan suatu hal yang remeh-temeh, ini pasti dia memikirkan sungguh-sungguh. Dan aku mikirnya gini, brand besar itu kan juga pasti punya tanggung jawab ya untuk orang, social responsibility-nya tuh ada lah buat konsumennya. Bener. Gitu. Dan yang terjadi misalnya selama ini kalau misalnya ada orang yang bilang kita campaign begitu pakai model yang kurus gini kan agar termotivasi. Tapi nyatanya ini sudah campaign ini berjalan berapa lama nih yang dan dia tidak pakai. termotivasi loh. Dan tidak termotivasi, pada akhirnya kan mereka anoreksia, bulimia, yang mungkin orang-orang ini nggak ngerti model ini tuh sebenarnya juga dalam tekanan loh, gitu loh. Kecuali gue jadi kepikiran, kecuali kalau profesi-profesi yang memang harus karena untuk safety reason. Let's say pramugari. Kebayang kalau pramugari mungkin agak overweight, pasti kan pesawatnya kecil banget. Dia akan susah untuk bekerja atau mungkin jadi menambah-tambah beban pesawatnya. Betul. Itu kita bisa terima dong. Ya. Tapi kan kalau kita ngomong kayak Victoria's Secret, kan nggak apa-apa yang jalan di stage itu badannya tidak sekurus itu. Lalu akhirnya juga mungkin yang pakai produk itu kan juga tidak harus selalu begitu, bahwa orang dengan sizing lain pun bisa pakai. Bener, gitu. itu juga aku sempat ngomong ya, waktu itu aku diskusi sama Toya bahwa jangan salah loh, sekelas VS ini sampai rebranding seperti itu, mungkin dia itu penjualannya menurun karena size-nya nggak ada yang pas. Maksudnya dengan orang-orang yang maaf nggak usah overweight lah, normal weight lah, mereka juga jadi minder ngelihatnya, duh aku cocok nggak ya pakai baju ini, kok kayaknya yang modelnya yang pakai tuh kurus-kurus kan, kita kalau jadi nggak jadi beli kan. Maksudnya lebih diversity lah gitu loh. Lebih diversity tapi semua kan tetap sehat-sehat aja, jadi ya nggak masalah menurut ya kan gitu. Betul. Dan pada akhirnya di situ memang ada yang bilang juga bahwa si VS ini melakukan gebrakan yang seperti itu karena memang penjualannya menurun. Tapi nggak cuma VS sih, maksudnya juga produk skincare gitu ya, banyak yang akhirnya juga bikin untuk yang modelnya itu yang dark skinnya gitu. Bedak atau mungkin juga yang kayaknya macam-macam ya dok ya? Atau yang rambutnya nggak selalu lurus tapi yang ada curly-curlynya gitu. Maksudnya ya udah emang udah supposed to be begitu gitu. Harusnya memang ya sudah begitu pada akhirnya, karena lagi-lagi tadi sehat, cantik, happy itu tuh connected. Itu tuh relate menurut gue. Gue udah tahun ke-8 lah ini, hampir 9 tahun berpraktek sebagai dokter anti aging gitu ya. Menurut gue yang datang ke gue nggak selalu punya persoalan fisik. Bahkan bisa bilang 30%, 40% emang dimulai dari psikis, which is body shaming, which is insecurity. Jadi kalau akhirnya kita semua bisa kompak untuk membuat campaign ini bisa lebih menyenangkan, maksud gue itu akan jadi bener-bener fun gitu. Anti aging atau mungkin skincare itu semua jadi punya tolak ukur baru yang benar-benar bisa diterima sama semua kalangan. Dan itu menurut gue jadi penting, karena lagi-lagi menurut gue pribadi secara daily practitioner, walaupun muka lo udah cakep, udah sehat nih, tapi kalau lo nggak bisa nikmatin, tetap nggak dapet goalsnya. Malah tersiksa ya tetap selama dia dapet. hidup ya. Iya, acceptance jadi nggak ada. Atau lo jadi karena lo korban bulian terus, lo insecure, lo pengen nambah terus tuh. Udah putih pengen inject brightening terus, misalnya pengen mutihin badan terus, kayak ngapain gitu akhirnya. Sedangkan yang mesti kita lakukan tiap hari as a dokter adalah mengedukasi bahwa just the way you are kan, beauty is beauty in you. Yang penting sehat itu ya, tadi kan. Kita mau enhance aja, tapi kita nggak merubah gitu. Gue pribadi ya, gue nggak tahu kalau nggak, tapi gue rasa semua dokter di satu dunia ini pasti akan begitu. To enhance. Kita tugasnya adalah mengenhance. Lo pakai produk skincare, hidup sehat, healthy life gitu ya. Self love sekarang mungkin kampanyenya adalah ya kan buatnya mengenhance lo, mau nambahin jadi lebih bagus, bukan merubah gitu. Jadi ya penting banget nih kalau akhirnya body shaming diangkat terus. Menurut gue dengan kejadian kemarin nggak apa-apa, tapi jadi diskusi yang sehat. Betul. Jangan jadi dijudge juga yang ngeluarin statement yang berbeda sama lo, begitu sebaliknya. Tetapi open discuss aja, jadi anak muda yang keren aja gitu. Yang pinter-pinter gitu. Dia ada benernya, tapi mungkin kalau lo tambahin jadi sempurna, maka kalian semua jadi bener. Iya. Iya kan? Jadi nggak ada yang salah, tapi kita win-win aja, semua kita menang, nggak ada yang kalah. Iya.
Oke, aku mau nanya, dokter pernah nggak selama praktek nih Ya. nemuin orang yang dia tuh sebenarnya badannya dalam kategori sehat ya secara BMI itu dia pas, Ya. tapi dia kayak masih ngerasa kurang terus kayak pengen kayak pengen lebih kurus Ya, atau pengen ini itu sampai akhirnya dia secara psikis misalnya kena ternyata dia kena Ya. body dysmorphia misalnya Ya. kayak gitu, ada nggak? Dalam Nemuin sebulan nggak? mungkin 1 atau 2 pasti ada lah kasusnya. Dalam sebulan 1 Ya. sampai 2 pasti Ya, ada. pasti ada. Jadi biasanya kalau pasien-pasien begitu, yang gue lakukan bukan treatment, bukan meals plan, bukan produk, tetapi dia akan gue ajak untuk journaling atau gue hipno dulu. Jadi hipnoterapi untuk benerin pola makannya atau benerin framing dia ke tubuhnya. Lalu kita cari triggernya apa. Rata-rata pasti triggernya adalah ya body shaming, ya insecure sama pasangan, atau ditinggal sama pasangan karena pasangan ngebully dan memilih yang lebih perfect in his mind misalnya gitu-gitu. Jadi kalau lo nanyanya ada apa enggak, ada banget. Tapi memang tidak daily. Iya, tapi pasti Gitu. ada. Tapi pasti ada. Daily-nya yang kayak apa? Daily-nya emang rata-rata juga ada poin insecure-nya, tetapi mungkin 3% sampai 10% atau 15%. Lebih kepada kalau sekarang tuh kayak aduh dok aku nggak enak deh sama suamiku, atau aku malu deh, atau aduh suamiku komplain deh. Gue akan men-statementnya gini, alhamdulillah suami-suami kalian masih komplain sama kalian. Daripada dia nggak komplain, dia cari yang lain. Ya nggak? Jadi Bener. semua tuh adalah point of view. Betul. Jangan gampang stres cuman karena insecure takut ditinggal pasangan. Lah itu tuh kan setiap pasangan kan, makanya jangan nonton sinetron mulu. Kalau di sinetron ratingnya harus bagus, pasangannya itu bilangnya sweet banget ke pasangannya. Tapi real life kan nggak gitu. Pasangan lo, pasangan di sinetron kan punya cara ngasih sampaikan dia cinta sama lo kan dengan poin yang statement yang berbeda. Iya, caranya beda-beda. Komplainnya, aduh mah kok udah mulai gemukan ya gitu, kurusin dong. Wah itu berarti dia cinta sama lo. Daripada dia bodo amat sama lo, udah jadi gemuk banget, tapi dia diam-diam cari yang kurus tanpa suruh lo kurusin badan, gimana? Iya benar. Lebih serem ya. Serem loh. Jadi sebenarnya dokter itu malah bisa jadi ini juga loh. Apa namanya, jadi konseling juga jangan-jangan ya. Karena Kan? a part of anti-aging kan ada manajemen stresnya. Oke. Ya, Jadi tadi itu ada 5 pilar anti-aging. Yang pertama emang nutrisi, lalu habis itu kita ngomongin exercise, lalu ngomongin manajemen stresnya, lalu baru ngomongin yang lain-lain yang buat supportnya, jadi kayak suplemen dan lain-lain. Itu pilar anti-aging emang seputaran itu. tugasnya banyak berarti ya. Betul. Jadi selama ini tolong diingat teman-teman, jangan dipikir dokter itu mengambil keuntungan ya kan dari keinsecurean kalian. Betul. Gitu kan, bahwa sebenarnya dokter tadi bilang bahwa kalau misalnya ada nih orang yang sebenarnya udah sehat nih, cuman ternyata sehat secara fisik tapi psikisnya agak sedikit terganggu. Ya dokter pada akhirnya dia nggak kasih meals plan, dia nggak ngasih kasih treatment apapun, dia cuman ya Atau ekstrimnya gue usir. oh gitu, nggak Iya. usah datang ke Gak klinik. usah, lo mendingan cari yang lain karena slot antri yang beneran butuh pengen kurus lebih banyak. Lo Oke. hanya butuh happy sama hidup lo. Jadi gak usah datang lagi untuk treatment berikutnya. Ada yang digituin dok. Ada. Terus Karena mereka datangnya udah gimana? kurus banget ya, shock. Cuman ada juga beberapa yang mesti digituin loh, karena setiap orang kan beda-beda ya. Maksudnya memang akhirnya dia emang mesti digituin, baru dia akan kaget bahwa oh ya gue udah segininya ya, dokter sampai udah nolak gue. Iya, Gitu. dari dokter aja aku nggak ada masalah Iya, gitu kan. gue udah nggak bisa nanganin lo. Kalau gue nanganin lo berarti gue yang salah. Bener, Jadi kayak mendingan jadwal minggu depan dikasih ke orang lain aja. Bener. Lo udah begini aja. iya. Yang lo butuhin bukan dokter atau bukan treatment, tetapi enjoy your life. Ya, atau mungkin datangnya kalau mau tetap ke dokter ya mungkin ke psikolog, ke psikiater kali Yes, ya. gitu. Buat benerin, Buat benerin psikisnya dia. psikisnya gitu. Karena kan gue juga punya keterbatasan ya, maksudnya betul. gue punya bidang, tetapi kan ada juga yang lebih deep di situ. Ya, lebih Jadi kompeten biasanya- di dalam bidangnya. Ya, jadi biasanya lari ke sana. Atau malah cuma suruh latihan nafas. Kali kelihatan panik banget sama badan. Kalau udah mulai gemuk dikit dia panik. Jadi yang gue kasih adalah latihan nafas. Ayo dong, kalau mulai panik nafas Serem aja. Dulu aku gitu juga loh dok. Gitu. Dulu aku panik banget. Makanya kan kebanyakan gitu kan. Iya. Misal udah stabil nih berat badannya, lalu cuma naik beberapa gram karena habis acara apa Bener. party misalnya atau acara nikahan gitu. Bener. Dok naik 500 gram gimana nih? Lalu dia panik. Nah, kalau kayak gitu berarti lo nafas deh, latihan nafas. Ternyata serem juga ya. Serem. Maksudnya sehat secara fisik itu mungkin lebih mudah dideteksi Betul, gitu kan, betul. kelihatan. Tapi kalau Kelihatan. secara psikis sehat, cari kesehatan psikis itu kan lebih susah. Makanya jangan juga netizen jadi nggak sehat. Jadi kalau Bener. lo lihat ada yang menurut lo nggak bener di sosial media, yang lo mindset adalah aduh dia lagi kenapa ya?
kasihan ya kok dia bisa gitu ya, lalu lu doain aja kalau emang lu nggak kenal, bukan malah lu bully di lapak dia gitu. Betul. Berarti sebenarnya lu juga punya kesalahan psikis juga nih, jangan-jangan karena lu menginjak orang-orang yang sebenarnya nggak ada masalah sama hidup lu, bahkan nggak kenal sama lu gitu. Nah jadi jangan lagi jadi korban psikis nih, jangan jadi kena mental juga lu gitu. Jadi kalau lo lihat sesuatu yang berbeda di luar, apalagi di sosial media dan lo nggak kenal bahkan, maka lo sebaiknya berdoain dia untuk dia hidupnya bisa lebih baik. Jangan malah jadi makin bikin runyam. Itu sih sebenarnya. Kalau kamu punya kemampuan untuk bicara, mungkin bisa bikin konten edukasi kali ya. Gitu. Atau minimal jangan jadi seperti mereka juga. Iya. Dulu tuh gue pernah dibilangin sama tukang becak. Gue ingat banget gue naik becak waktu gue SD pas SMP ya, terus dibilang gini. Jadi manusia itu intinya pakai bahasa Jawa. Jadi manusia itu intinya kalau nggak bisa bantu paling nggak usah ngerepotin. Bener dong. Bener. Kalau nggak bisa ngeluarin kata-kata bagus lebih baik diam. Lo nggak bantu sama kehidupan ini, lo nggak bantu. Terus lo ngapain? Nggak ada kontribusi apapun. Iya. Even kayak pemerintah kayak gini tuh lo juga nggak bisa bantu. Terus lo mau ngapain gitu? Iya bener. Oke, kalau nggak bisa bantu paling nggak lo nggak usah ngerepotin. Iya. Tuh teman-teman, menarik kan bahwa sebenarnya dari perspektif seorang dokter, pertama yang perlu di-highlight, sehat itu nggak hanya secara fisik tapi secara psikis juga harus sehat. Jadi dua-duanya nih, tiga deh. Sehat itu fisik, psikis, lalu nanti alhasil kalau dua-duanya sehat kamu akan jadi cantik gitu kan, tanpa harus ngikutin keluar standar. Keluar tuh auranya. Bener, auranya keluar tanpa harus ngikutin standar kecantikan yang dibuat oleh media kan gitu. Bener ya dok ya, karena sebenarnya standar kecantikan itu bukan kamu harus ngikutin standar kecantikan media, nggak harus seperti itu. Tapi kalau kamu mau ngikutin standar kecantikan media juga nggak masalah. Tapi yang lebih penting adalah standar kecantikan itu yang berhak untuk ngeset standarnya adalah dirimu sendiri. Misalnya aku, standar kecantikanku apa? Aku akan bilang standar kecantikannya adalah aku keren, lalu aku badannya berotot gitu. Nah mungkin itu kan berbeda dengan standar kecantikanmu. Bukan berarti ketika aku terus berotot, terus kamu ngatain, ih jijik banget sih badannya, jelek berotot kayak gitu, cewek kok berotot. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau tidak ada kata-kata baik ya yang kamu bisa sampaikan, lebih baik diam aja. Kecuali menyampaikan opini ya boleh-boleh aja, seperti di Indonesia. Mengkritik pemerintahan boleh nggak? Boleh banget ya kan. Aku nggak suka nih dengan pemerintahan ini karena begini begitu boleh. Tapi kalau ngatain presiden nggak boleh, beda ya kan. Nah jadi teman-teman semoga ada sedikit poin-poin yang bisa kalian highlight, dan intinya adalah body shaming itu nggak keren. Lalu terus sehat itu fisik dan psikis, cantik itu juga datang dari dirimu sendiri, tidak perlu validasi dari orang lain. Itu yang penting, karena biasanya kita insecure itu hanya karena mencari validasi dari orang lain. Kamu cantik deh, wah baru di situ kamu merasa cantik. Lalu ketika orang lain bilang kamu jelek, kita langsung insecure, wah kita ternyata jelek gitu. Gak usah butuh validasi, udah dari diri sendiri aja. Oke, habis ini kami mau sholat maghrib, tapi sebelum sholat maghrib dokter bisa kasih satu atau banyak pesan untuk teman-teman yang mungkin sedang insecure dengan dirinya, atau orang yang sedang berjuang misalnya untuk menurunkan berat badan, atau orang yang berjuang untuk gemukin, kan juga ada nih betul. Orang yang susah gemuk nih. Nah mungkin apa nih pesan yang disampaikan untuk dokter? Ini penting, lo lagi kondisi gemuk banget lalu lo bilang ini self love, itu salah. Once gimana pun caranya juga secara medis sebaiknya emang lo harus ngurusin badan untuk hidup yang lebih sehat gitu ya. Tetapi akhirnya kalau akhirnya lo terus kayak nggak apa-apa deh, ya udah deh, gue gue sehat, karena nggak pernah ada yang namanya gemuk itu sehat tuh, nggak pernah ada. Ya jadi kalau mau lebih sehat ya betul lo ngurusin badan, cuman jangan sampai dalam perjalanannya lo jadinya stres karena tadi gitu. Jadi niatin untuk diri lo sendiri, pokoknya lo mau naikin berat badan semangat karena diri lo sendiri pengen sehat, lo mau ngurusin badan juga bagus, semangat, emang niatnya untuk diri lo sendiri. Jadi gue nggak mau kalau lo mau ngurusin badan karena lo takut nggak diterima sama sekitar, itu jangan banget. Tetapi gue juga nggak menyarankan untuk lo nggak apa-apa makan banyak aja, yang penting kan self love gitu. Dokter juga bilangnya no. Kita nggak boleh bertameng dari kata-kata self love ya. Iya, jadi jangan bertameng kata self love, tapi lo cari tahu tuh kenapa lo pengen kurus, gimana caranya yang sehat, itu yang lo lakuin gitu. Yang berikutnya adalah jangan pernah kasih tombol happy lo ke barang lain atau orang lain di luar lo.
Karena once orang kalau tombol yang nggak dipencet sama lo sendiri, lo pasti ketergantungan mulu sama dia, ketergantungan dengan tadi kalau nggak kurus nggak happy, kalau nggak putih nggak happy, kalau nggak kalau belum goals belum happy gitu. Jadi tombol happy-nya lo pegang sendiri, tapi lo emang harus berusaha untuk lebih sehat dengan cara yang tepat. Dah itu deh. Oke teman-teman, apapun itu kalian harus sehat dengan cara yang tepat. Nah gitu ya, pokoknya intinya malam ini kita mau happy dulu ya kan. Kami mau makan yang banyak ya kan, kami mau berenang, yang penting happy ya kan, karena insya Allah kita semua sehat karena kami sudah menjalankan protokol kesehatan ya dok. Betul, ya. Jadi ini untuk konten, jadi aku harus buka masker ya kan. Cuman kalau untuk dokter khusus nih, karena dokter kan juga bertemu dengan banyak orang. Ya, jadi aku harus pakai dong. Ya betul. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Ketemu lagi mungkin di Cangcimen yang berikutnya, yang pasti insya Allah kontennya bermanfaat, berfaedah ya. Karena kami tidak ingin viral, kami hanya ingin perubahan. Kami hanya ingin bermanfaat. Iya, kami hanya ingin bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.